Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan berkah dalam ilmu kita dan kita diberikan pemahaman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang ingat kita terakhir kali bab apa? Sebelum saya share screen. Ada yang ingat? Tapi Rabu kemarin ada nggak? Rabu kemarin nggak ada ya? Nggak ada kan? Oke, Rabu sebelumnya berarti. Ini tentang yang gaya apa sih yang pakai pet online itu? Oh iya. Ya, yang orang dibalik-balik. Ya, terima kasih ya. Betul. Sebenarnya sekarang kita itu sudah sampai, kalau di saya, kita sudah sampai namanya ada getaran harmonis. Getaran harmonis ini adalah bab terakhir di fisika SMA kelas 10. Kalau Fatir fisikanya sampai mana? Impuls. Impuls dan momentum ya? Ya, impuls dan momentum kita sudah. Kalau Zaidan tadi sudah saya tanyai ya. Aksa. Saya sudah sampai tekanan. Tekanan. Yang itu maksudnya P sama dengan F per A gitu. Kalau nggak salah sih. Aksa kelas berapa Aksa? Kelas 10 nggak? Jangan salah lihat buku. Aksa ini belajarnya kelas 11 ini belajarnya. Waduh. Akselerasi Aksa. Itu Aksa emang beneran itu sampai itu tekanan itu. Iya. Atau mungkin beda kurikulum ya? Iya beda. Oh beda kurikulum ya? Beda. Beda kurikulum. Tapi Aksa sudah dapat getaran harmonis berarti ya? Belum kayaknya. Oh belum. Iya makanya ini belum. Oh iya. Soalnya itu di SMP juga ada tekanan, ada di SMP tekanan ada. Kalau saya dulu waktu saya SMA, getaran harmonis ini yang terakhir. Untuk yang tekanan itu dia nanti digabung dengan fluida statis, fluida dinamis di kelas 11 awal-awal. Mungkin sedikit berbeda kurikulumnya, tapi tidak apa-apa. Ini sudah terlihat kan ya? Sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Saya akan tampilkan. Yes. Ini waktu itu ada event, kita buat PowerPoint bersama dengan kakak tingkat saya, namanya Kak Baiti Janati. Sekarang beliau sudah semester akhir di pendidikan Fisika UNES. Terus saya sudah, karena kerjasama ya, kita bikin PowerPoint-nya bareng-bareng, sebagian saya izin, boleh. Kita masuk pada getaran harmonis, teman-teman. Mungkin saya emang agak sedikit cepat, karena biasanya rata-rata saya satu pertemuan itu sekitar ya 1,5 bab, bukan 1,5, berarti sekitar 3/4 bab lah ya. Biasanya rata-rata memang satu bab sih, cuma ya itu memang terlalu cepat karena di sekolah-sekolah mungkin lebih lama dan lebih intensif, tapi malah setelah ini kita malah bisa lebih banyak latihan soal, terutama kalau teman-teman ada tugas atau masalah bisa kita selesaikan di sini. Maksudnya masalah yang berhubungan dengan fisika ya. Kalau pelajaran lain jangan dibawa seperti itu. Kita masuk pada getaran harmonis. Apa itu getaran harmonis? Wih, cepat sekali. Nah, ini kelihatan kan ya? Ini sebuah gambar bergerak. Kelihatan kan? Cepat sekali atau? Iya, cepat. Oh, cepat sekali. Saya kira cuma di saya. Tadi saya buka pakai HP itu pelan-pelan, teman-teman. Bagus itu pelan-pelan gitu. Ini nggak tahu kenapa cepat sekali jadi seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Intinya sama-sama bergetar. Kita lihat dari pengertiannya secara formal dulu.
getaran adalah gerakan bolak-balik dan saya nggak bisa nahan ketawa cepat sekali. Getaran adalah gerakan bolak-balik, dan jika getaran itu menjalar dari satu titik ke titik lain adalah dari titik ke titik lain secara terus-menerus akan menghasilkan gelombang. Jadi kita pisahkan teman-teman antara getaran dan gelombang. Kalau getaran, kita fokus pada titiknya ini. Titiknya ini. Biru-biru ini, itu kan dia sebuah titik. Getaran itu dia bolak-balik terhadap titik. Jadi cuma titiknya. Titiknya itu naik turun ke atas ini. Ke atas ke bawah, naik turun. Jadi dia getaran adalah gerak bolak-balik dari titik setimbang. Titik setimbang itu dia di tengah-tengah ini. Tengah-tengah situ. Di sini. Ini dia titik setimbang. Maka kan dia maksimum di sini, minimum di sini. Nanti dia adalah amplitudo. Jadi dia bergerak, getaran itu dia bergerak bolak-balik. Ya maksudnya bolak-balik itu dia seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman ambil penggaris, ditaruh di tepi meja seperti itu, terus digetarkan kan dia pelel-pelel gitu ya. Tapi dia cepat sekali. Gitu. Berisik juga. Dan dia cepat memang, dia cepat seperti ini. Bahkan penggambaran seperti ini saya rasa memang yang paling relevan. Karena kan kalau teman-teman getarkan penggaris itu dia cepat sekali ya getarnya. Ini jadi ini meja, ini ditahan dengan tangan teman, terus digetarkan kan dia. Gitu. Nanti dia lama-lama berhenti. Terus apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gimana menjelaskannya? Jadi getaran, tapi dia merambat. Getaran kan dia naik turunnya, tapi dia merambat pada suatu medium seperti tali, air laut, danau juga bisa, udara, banyak sekali sih. Nah, gelombang itu kan ada dua, mekanik dan elektromagnetik. Kalau mekanik ya dia butuh sebuah medium, entah itu dia padat, cair, atau gas. Kalau elektromagnetik dia tidak perlu suatu medium, dia bisa merambat di ruang hampa. Jadi getaran itu ya getaran aja, dia gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Tapi kalau getaran itu dia sudah merambat, dia tidak di tempat saja, maka dia sudah dikatakan sebagai gelombang. Seperti itu. Gerak harmonis sederhana. Apa itu gerak harmonis sederhana? Biasanya kita mengambil contohnya adalah sebuah pendulum, teman-teman. Teman-teman pernah naik ayunan, hampir sama seperti itu. Jadi, geraknya di sini, itu dia cuma berkisar pada sumbu X dan Y saja. Ini X, ini Y. Walaupun kalau teman-teman ambil, teman-teman bisa langsung coba saja. Teman-teman ambil tali, kaitkan pada sebuah benda, terus teman-teman ayunkan. Pasti itu ya sebenarnya terjadi, tapi mungkin secara kasat mata susah diamati. Kalau teman-teman ayunkan ke tarik seperti ini, teman-teman, terus teman-teman lepaskan, itu kan dia geraknya ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Sekilas pasti dia itu bentuknya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Dia cuma bergerak ke kiri dan ke kanan pada sumbu, misalnya kita ambil sumbu XY atau mungkin XZ misalnya, terserah teman-teman, tapi intinya dia terlihat seperti gerak dua dimensi. Padahal teman-teman, kalau kita melakukan percobaan secara langsung, dia bergerak pada 3 dimensi. Kalau contohnya misalnya mouse ini, mouse kan gini. Sebenarnya kan ada mungkin gerakan memutarnya, ada agak sedikit miringnya. Itu sebenarnya ya berpengaruh sebenarnya. Dan mau nambah sulit
kita untuk belajar konsep dasar sebenarnya. Kan di fisika itu kita biasanya fisikawan itu mengabaikan beberapa hal agar lebih mudah untuk dipelajari, agar lebih mudah mempelajari suatu fenomena. Seperti itu. Itu secara singkat, gerak harmoni sederhana, gerak harmonis juga sama. Simple harmonic motion. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Jadi dia nanti amplitudonya tetap, teman-teman. Agak miring. Pokoknya ya segitu terus. Maksudnya amplitudonya misalnya 2 cm, ya dia akan selalu bergetar 2 cm. Selalu tetap. Nanti kita akan bahas kenapa dikatakan selalu tetap dan kenapa bisa keadaan bagaimana yang gerak ini itu amplitudonya tidak tetap. Gerak ini bersifat periodik. Periodik kan dia berulang-ulang. Misalnya apa ya periodik? Sungai periodik kan kadang dia ada airnya, kadang dia tidak ada airnya. Dia berulang-ulang. Sesuatu yang sifatnya rekursif, dia berulang-ulang. Resultan gaya yang memiliki arah, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Maksudnya gaya selalu menuju titik setimbang itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ini sih. Kan suatu benda, kita dari pengertian gaya. Gaya bisa pertama mengubah bentuk, mengubah arah, dan juga mengubah kecepatan. Mengubah bentuk, kalau muka saya ditonjok itu kan gaya, nanti muka saya bisa lebam, itu misalnya. Mengubah arah, bola ditendang, dia berubah. Mengubah kecepatan, mobil atau motor digas, kecepatannya berubah. Sama pada bandul ini, kalau geraknya dia arahnya berubah, itu kan dia arahnya berubah dari kiri ke kanan, kanan kiri, seterusnya. Itu kan berarti ada gaya yang bekerja. Nah, gaya yang bekerja itu dikatakan di sini memiliki arah yang selalu sama, tapi samanya yang bagaimana? Apakah ke kiri terus atau samanya ke kanan terus? Tapi di sini yang dimaksud sama adalah menuju titik kesetimbangan. Nanti kita akan bahas. Besarnya gaya pemulih, ini poin yang ketiga, berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangan. Maksudnya apa? Berbanding lurus itu maksudnya ketika posisinya semakin besar, gayanya semakin besar. Maksudnya posisi itu apa? Nanti kita juga bahas. Posisi itu biasanya kalau di gerak harmonis, biasanya disimbolkan dengan Y. Atau bisa di nama lain posisi bisa dikatakan juga sebagai simpangan. Jadi maksudnya ketika dia ditarik ke sini, kan dia dikatakan menyimpang. Titik C ini, dia dikatakan sebagai titik kesetimbangan, titik setimbang. Jadi setimbang normalnya itu di situ. Nanti kan dia bergerak dari A, B, C, D, E, D, C, B, A. Itu dinamakan satu kali getaran. Di sini dia amplitudo juga. Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi kalau ternyata bandulnya masih bisa menyimpang sampai sini, ya berarti titik ini, misalnya kita beri nama H, itu yang dinamakan sebagai amplitudo. Kalau di sini dia maksimumnya di A dan E, berarti amplitudonya ya di titik A dan E. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, terima kasih. Belum ada. Ini teman-teman. Jadi, teman-teman jangan kaget dulu.
Teman-teman sudah ada yang dapat turunan? Sudah ada yang dapat turunan? Sudah ada yang namanya derivatif namanya, diferensial. Oke. Belum. Oh, belum ya, belum. Mungkin di kelas berapa ya? Di kelas 11 nanti teman-teman dapat. Jadi teman-teman, ketika sebentar saya buat sheet baru saja. Misalnya ada ini sebuah, pokoknya solid lah. Dia dindingnya tidak goyang-goyang. Terus ini adalah sebuah bandul. Ini titik kesetimbangannya. Bentar. Kecil sekali. Tebalan. Terlalu tebal. Biar gambarnya lebih bagus. Jadi misalnya ini sebuah dinding misalnya. Dia dindingnya solid. Terus ada sebuah benda. Saya beri tali, teman-teman. Saya beri tali. Di sini misalnya. Saya seimbangkan. Terus bentuknya bundar kan, bulat sempurna. Ya, kita akan menggambar titik setimbangnya. Titik setimbangnya itu lurus ke bawah, teman-teman. Pakai ini saja, Command C. Ini titik setimbangnya. Kita buat dia garis putus-putus. Kenapa dia putus-putus? Karena dia bukan tali. Kalau tali dia harus garisnya dia memang harus nyata, maksudnya harus lurus betul ada garisnya. Kalau garis titik-titik ini dia sebenarnya tidak ada, cuma saya beri itu karena maksudnya itu adalah gaya pemulih, bukan gaya pemulih. Titik kesetimbangannya itu dia di situ. Terus kita akan menguraikan, teman-teman, ada beberapa gaya yang bekerja. Ketika suatu benda memiliki massa, maka akan ada namanya gaya berat. Ini misalnya, terus komentar. Kan ada gaya berat. Gaya berat selalu ke bawah arahnya. Lalu akan ada namanya gaya pemulih, teman-teman. Gaya pemulih itu bentuknya tidak, dia berupa resultan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau dia posisinya berubah, arahnya ini karena dia resultan juga dia bisa berubah. Terus lagi,
Ini bukan, sebenarnya ini adalah proyeksi. Saya dari garis putus-putus. Nah, seperti ini. Saya sebenarnya menggambar gambar ini, teman-teman. Ini agak miring ini. Salah. Sedikit salah. Gambarnya itu berarti dia, oh iya, yang ini tuh di sini. Nah, ini dia lurus tepat dengan talinya. Ini dia yang garis putus-putus. Nah, seperti ini. Kita akan bicara mengenai gaya pemulih. Tadi sudah kita bahas bahwa kalau suatu benda memiliki massa, maka dia akan terpengaruh gaya berat. Gaya berat kan weight. Weight, bahasa Inggrisnya weight, M dikali gravitasi. Sebenarnya gaya ini saja, teman-teman, gaya ini saja yang membuat benda itu bergerak. Kalau dia tidak punya massa kan berarti dia tidak bisa berosilasi. Kalau tali pun, tali sebenarnya dia punya massa, cuma kita anggap tali di sini yang digunakan untuk percobaan kita itu beratnya 0. Jadi ringan sekali, sampai-sampai kita bisa abaikan. Anggap aja tidak ada beratnya, walaupun benang pun sebenarnya ada beratnya. Sebenarnya ini adalah gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, di sini antara ini garis normal, namanya garis normal, atau titik setimbang, itu dengan simpangan kita beri sudut, nama sudutnya adalah theta. Maka, kalau garis yang ini itu lurus dengan ini, maksudnya dia nyambung lurus itu, maka di sini sudutnya namanya apa, teman-teman? Theta. Dia sama. Ya tidak? Selanjutnya, karena MG itu dia berupa resultan, bisa kita uraikan. Misalnya saya gambar ini saya ambil, terus saya gambar di sini. Ini adalah MG, terus ini adalah theta. Maka yang sebelah sini MG cos atau sin, teman-teman? Sin ya, kanan. Cos atau sin? Kas. Ya, betul sekali. Jadi kalau dekat sudut itu dia ditempeli sudut. Kalau ingat ya teman-teman, ini sangat penting sekali. Ini saya dapat dari guru saya. Ya, tentu saja dari guru karena kan pelajaran. Kalau dekat sudut itu cos. Ini yang paling dekat sudut kan yang sumbu ini ya, sumbu itu cos theta. Kalau jauh sudut itu maksudnya dia tidak ditempeli. Itu sin. Sin theta. Berarti di sini berarti MG cos theta. Yang di sini MG sin theta. Nah, MG sin theta ini yang dimaksud dengan gaya pemulih, teman-teman. Dia itu arahnya selalu menuju titik setimbang. Titik setimbangnya kan ini ya.
di sini pokoknya, di sini. Pokoknya di tengah-tengah itu. Kalau bandunya di sini, kan berarti nanti beratnya ke bawah. Terus mg sin tetanya di sini kan. Mg sin tetanya kan juga sama, dia ke nanti yang di sini adalah mg cos theta. Tapi mg sin tetanya, gaya pemulihnya kan dia selalu menuju titik setimbang. Maksudnya itu. Maksud dari gaya pemulih selalu memiliki arah yang sama, yaitu menuju titik setimbang. Maksud dari gaya pemulih itu adalah mg sin theta itu. Itu teman-teman yang dimaksud mg sin theta. Yang dimaksud gaya pemulih. Ya, gaya pemulih itu mg sin theta. Itulah asal mula gaya pemulih, atau di sini secara matematis dirumuskan dengan mg sin theta. Kalau kita lihat dari sini, kita dapat ini. Kenapa di sini simbolnya negatif? Karena kalau bandulnya bergerak ke arah, kalau di saya kanan, maka mg sin theta-nya ke kiri. Kalau bandulnya bergerak ke arah kiri, maka mg sin theta-nya ke kanan. Itu maksudnya kenapa nilainya negatif. Karena dia selalu memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak. Gimana teman-teman? Paham? Ini kita abaikan dulu ya yang lain pokoknya. Gimana teman-teman? Paham? Jadi itu konsep yang sangat penting teman-teman. Kenapa ini penting? Nanti kita bahas di belakang. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya atau bisa lewat chat. Silakan teman-teman. Untuk ini tuh dia dari seperti ini. Kenapa dia bentuknya jadi seperti ini? Itu karena F itu kan sama dengan MA. F dia sama dengan massa dikali percepatan. Sedangkan percepatan adalah turunan kedua, dia simbolnya seperti ini, turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nanti akan teman-teman pelajari, tenang saja. Ini turunan ini tidak terlalu krusial, tidak terlalu penting sekali untuk dipelajari. Teman-teman tahu boleh, karena sebenarnya ini itu sudah teman-teman dapat pada bab kinematika gerak. Teman-teman paham ini enggak? Halo, Luna ya. Kita cek satu-satu. Halo Fatir. Iya Kak. Fatir paham ini enggak yang MD kuadrat? MD. Saya gunakan tinta yang lain. Warna pena biru. Yang ini. Aduh. Hapus. Ya. Yang ini. Paham tidak, Fatir? Atau pernah dapat? Kalau pernah dapat, cuma lupa namanya. Tapi kalau yang D2 theta itu, tahu saya turunan ya. Cuma kalau dikasih tahunya itu DX. DX berapa ya? Ada turunannya ya kalau nggak salah. Oke. Tapi pernah dapat turunan? Kenapa? Fatir pernah dapat turunan? Pernah, makanya waktu itu pernah nanya kan. Oke. Mata pelajaran apa? Fisika juga? Iya, iya. Fisika, oke. Terima kasih. Oke. Terus ini theta fungsi. Kalau Zaidan sudah dapat turunan? Belum, Kak. Oh, belum. Aksa?
Halo Aksa. Ya, saya Iya, sudah dapat turunan atau belum? belum. Oke, belum. Terima kasih. Kalau Pratama? Saya juga belum, Kak. Oh, belum ya. Kalau ini namanya tidak kalau oh iya Atsal, saya sampai lupa, astagfirullah. Kalau Atsal sudah dapat turunan? Belum, Kak. Ya, nanti kita bahas tentang ini ya. Karena sebenarnya tuh banyak sekali aplikasi. Jadi rumus yang teman-teman dapat entah itu di matematika, entah itu di fisika, itu kebanyakan dari penurunan-penurunan yang cukup rumit. Tapi mungkin saya akan tambahi karena kita kan sudah di bab yang akhir dan kita juga masih memiliki beberapa waktu. Nanti kita akan bahas mengenai turunan teman-teman karena ini sangat penting. Dan terus terang saya menyesal karena waktu itu saya tidak mendapat basic turunan yang bagus waktu kelas harusnya kelas 11 itu tidak apa-apa, baru mulai kelas 11 tidak apa-apa, tapi harusnya kita sudah tahu dari kelas 10 waktu bab yang kinematika, yang velocity, kecepatan dan lain sebagainya. Gitu. Karena di buku saya itu ada soalnya itu pengaplikasian turunan teman-teman. Dan saya bingung waktu itu. Ini cara mengerjakannya bagaimana? Dan setelah kelas 12 itu saya baru paham kalau kita menggunakan konsep turunan. Mungkin nanti akan saya buat bab khusus untuk menjelaskan mengenai ini. Karena teman-teman, kalau teman-teman masuk di teknik FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terutama di teknik dan juga matematika fisika, itu akan sangat banyak ditemui turunan, integral, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman memiliki basic yang sangat kokoh di awal-awal, teman-teman lihat itu kecil sekali. Seperti itu. Itu adalah janji saya buat untuk khusus bab turunan sendiri ya. Baik, intinya dari penurunan ini kita dapat namanya rumus periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi periodenya berapa? Misalnya untuk seperti ini, dari posisi awal kembali ke posisi awal. Misalnya kita punya contoh yang ini tadi ya, yang awal-awal dari A ke B, C, D, E, D, C, B, A. Dari A ke A lagi itu namanya satu gelombang, dan waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan bandul untuk dari A kembali ke A lagi itu dinamakan satu periode. Dan dari penurunan ini kita dapat bahwa satu periode itu sama dengan ini. T sama dengan 2pi akar L per G. L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Ini tadi gambar kita. Ini teman-teman, tadi kita dapat T sama dengan periode sama dengan 2pi akar L per G. Karena F adalah seper T, maka tinggal kita balik saja rumusnya, jadi seper 2pi akar G per L. Ini yang perlu dihafal. Sebenarnya dipahami perlu. Tapi kalau sudah paham pasti hafal. Jadi bisa dikatakan dihafalkan. Seperti itu. Karena itu penting. Kalau hafal kita akan lebih mudah teman-teman. Lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu. Kita masuk pada hukum kekekalan energi pada gerak harmonis. Di sini ada sebuah pegas dicantolkan, dikaitkan kepada sebuah beban. Bebannya adalah kotak X. Jadi titik setimbang garis ini, garis putus-putus ini garis ini ya, itu dia adalah, bisa kontrol Z tadi ya. Oh, nggak bisa kontrol Z.
dia adalah posisi setimbangnya. Maksud setimbang tadi apa? Ya wajarnya, bukan wajarnya. Ya pokoknya setimbangnya di situ. Nanti dia bergetar, itu dia titik pusatnya di situ. Setimbangnya di situ. Itu garis itu maksudnya. X atau simpangan itu diukur dari titik ini, garis putus-putus ini, ke mana terserah. Kemana terserah. Misalnya yang kasus pertama, itu dia ke kanan, sebesar X. Katakanlah X sama dengan amplitudo. Jadi maksudnya simpangan ini adalah simpangan maksimumnya, amplitudo, dan nilainya adalah A. Maka ketika sebentar, saya akan kembali teman-teman. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar. Jadi, saya punya sebuah, bentar, biar kelihatannya. Dia setting. Untuk stop share screen. Nah, teman-teman tahu ini apa? Ada yang tahu? Silahkan bilang. Bandul apa? Iya, bukan sih. Bukan bandul sebenarnya. Itu kiloan ya? Apa buat neraca? Ya, ininya untuk nimbang. Lihat aja, ya pasti. Nanti jatuh kena tuh. Kelihatan, teman-teman? Ya, terima kasih. Ini adalah beban. Yang untuk nimbang itu, ya ini. Terus saya kaitkan, saya beri tali, ini tali, tengah-tengahnya ini yang hitam. Terus ini teman-teman, ini adalah R. Bisa dilihat itu ya. Kalau bisa ditarik-tarik. Amplitudo, jadi maksudnya osilasi, bergetar bolak-balik seperti ini. Ini live ya. Dia kan dia bergetar bolak-balik. Ke atas, ke bawah. Itu kan. Amplitudo, misalnya sama ya tadi kasusnya itu balok, juga balok tadi. Dia dikaitkan dengan pegas, cuma kan tadi itu dia seperti ini, dia vertikal. Tapi punya saya adalah bukan tadi horizontal. Seperti ini tadi kan diberi balok, dia bergerak seperti ini. Sama saja, cuma punya saya vertikal. Punya saya vertikal. Pada titik setimbang itu di mana? Di sini. Ketika pegasnya tetap diam. Ini namanya titik setimbang. Kalau saya getarkan, saya beri simpang, namanya itu disimpangkan. Disimpangkan itu misalnya saya simpangkan segini ya, X-nya segini, itu ditarik. Saya tarik. Maka ini dikatakan menyimpang. Kalau saya lepaskan, maka dia akan bergetar di sekitar titik tadi yang ketika dia diam. Seperti itu. Amplitudonya ya, berarti amplitudonya adalah sesuai simpangan awal. Sesuai simpangan awal. Kalau saya simpangan seperti ini, ya dia nanti jadi amplitudo. Jadi simpangan maksimumnya itu. Dia tidak bisa melebihi, misalnya ya, saya tidak ada penggaris ya. Pokoknya si bandul ini tidak bisa melebihi tarikan awal saya. Pokoknya ya maksimal ya sama. Kecuali saya seperti yoyo ya, saya naik turunkan, nanti dia bisa bergetar terus kalau seperti itu. Ketika saya simpangan seperti ini,
Oke, saya ingin tanya dulu. Nah ya, ini kecepatannya berapa? 0. Ya, betul, 0. Sekarang, ini kecepatannya berapa? Masih 0 kan? Belum. Ya, betul. Betul sekali, tepat. Itu yang ingin saya tunjukkan. Karena agak susah tadi nunjukin dengan gambar aja. Jadi walaupun sudah saya simpangkan sebesar ini karena simpangan terjauh, sebesar amplitudo, kita simbolkan dengan A. Teman-teman kalau tidak paham dengan apa yang saya katakan, bilang saja nggak apa. Masih 0. Oke, saya lepaskan. Hop, saya tangkap. Kecepatan di sini berapa? Sesaat sebelum saya tangkap. Kalau sekarang kan juga 0. Di sini simpangan maksimum, dia bergerak, dia di titik setimbang, terus dia di sini. Sesaat sebelum saya tangkap. Kecepatannya berapa? 1. Atau 0. Ya, iya, juga 0. Kenapa? Kan dia seperti ini. Jadi, dia di kecepatan 0, terus dia bergerak sampai titik setimbang. Setelah sampai di titik setimbang, di tengah-tengahnya itu, di titik di mana ketika kita biarkan dia itu diam, ini namanya titik setimbang. Ini dia akan kecepatannya maksimum. Jadi kan misalnya saya lepaskan ya, ini 0, saya lepaskan dia kecepatannya misalnya dari 0 ya, 0, terus pada titik setimbang dia kecepatannya 2 meter per second, terus nanti semakin ke atas 0, semakin ke atas ya 0, terus kembali lagi negatif 2 meter per detik, kembali lagi ke bawah 0, kembali lagi 2 meter per detik, ke atas 0, kembali lagi negatif 2 meter per detik. Kan kecepatan itu adalah besaran vektor ya, maka dia punya arah. Kalau ke bawah, anggaplah ke bawah kecepatannya positif. Berarti saya susah bilangnya, berarti 1 negatif 1, 1 negatif 1, 1 negatif 1, misalnya seperti itu. Kecepatannya itu dia bolak-balik, teman-teman. Itu yang ingin saya sedikit katakan. Terima kasih sudah melihat peragaan singkat. Kita kembali lagi ke sini. Waktu saya tarik maksimum tadi, saya tarik sejauh X, maka dia akan menjadi amplitudo. Karena dia tarikan terjauh. Ketika saya tarik, belum saya lepaskan, maka dia kecepatannya adalah 0. Ketika saya lepaskan, maka gaya dari pegas ini, gaya dari tar ini, dia akan menarik beban tersebut ke atas. Makanya dia bisa bergetar. Ketika dia tertarik, maka dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Arah berlawanan di mana saya menarik si benda itu. Maka energi mekaniknya sama dengan energi kinetik, ini adalah EK. Mungkin teman-teman tidak terlihat. Ini adalah energi potensial. Karena energi kinetik itu bergantung kecepatan, sedangkan kecepatannya 0, maka nilainya 0. Kalau energi potensial pegas itu sama dengan EP setengah Kx. Jadi setengah konstanta pegas dikali dengan simpangan. Karena saya simpangkan sejauh X dan X sama dengan A, maka energi mekaniknya sama dengan setengah kali konstanta pegas dikali amplitudo kuadrat. Ketika dia dalam keadaan setimbang, maka simpangannya sama dengan 0. Tapi kecepatannya maksimum. Paham ya tadi kecepatannya maksimumnya kenapa? Karena kan dia bolak-balik. Ketika saya di bawah, kecepatannya 0. Ketika di atas, dia juga kecepatannya 0. Karena pegasnya kan posisi mau balik ke bawah. Jadi maksimumnya itu dia pada keadaan setimbang. Teman-teman coba renungkan, pakai logika bisa kok, tidak perlu dengan formula matematis. Bisa.
Jadi waktu pada titik setimbang, maka karena simpangan dia itu dihitung dari titik setimbang, maka dia simpangannya adalah 0. Tapi pada simpangan 0 ini dia kecepatannya adalah maksimum. Karena simpangannya 0, sedangkan energi potensial dia bergantung pada simpangan, maka energi potensialnya 0. Sedangkan energi kinetiknya maksimum karena ya kecepatannya maksimum. Setengah mv kuadrat, teman-teman sudah sangat masyhur sekali rumusnya itu, energi kinetik. Setengah mv kuadrat. Yang ketiga, simpangan pegas sejauh. Ya, kan tadi saya tarik ke bawah, terus dia ke atas. Dia simpangannya ini kurang tepat karena di sini ya. Kalau di sini dia positif, maka di sini dia negatif. Jadi negatif ya, negatif. Nah. Di sini harusnya negatif. Kalau ini sudah kita beri tanda positif, maka yang sebaliknya kita beri tanda negatif. Kenapa? Karena kalau kita menggambar diagram kartesian, di sini kan misalnya dia amplitudonya 5, maka kalau dia bergerak sebaliknya, nilainya adalah negatif 5. Itu sangat penting kalau kita menghitung gaya, karena salah tanda kan ya salah nanti ke bawahnya. Jadi sangat penting teman-teman tandanya, jadi jangan sampai keliru. Sama seperti kondisi pertama, ke sini ya. Dia sama. Untuk simpangan pegas jauh X, ini sedikit ketutupan. Untuk simpangan pegas jauh X1, kecepatan benda V1 dengan gaya tidak sama dengan 0, maka karena X-nya bernilai, V-nya bernilai, maka bisa kita masukkan. Dari hukum kekalahan energi, kemarin kita sudah belajar, maka energi dimanapun, asal gaya geser dengan lantai, kita abaikan, dan juga gaya geser dengan udara kita abaikan, dan energinya tidak ada yang hilang, maka berdasarkan hukum kekalahan energi mekanik di kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, dan 4 adalah sama. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Ada yang tidak dipahami mungkin? Baik. Kita masuk pada kajian, ya sama sih tetap energi, tapi visualisasinya seperti ini teman-teman. Ada sebuah bandul, dia bergerak. Ini bukan bandulnya 5 ya, tapi memang kita menangkap per frame. Jadi kita punya 5 frame, kita tumpuk jadi satu dengan kondisi seperti ini. Pada kondisi pertama, kita ambil kondisi ya sama sih pada kondisi pertama ini ya. Maka di sini dia energi potensialnya sama dengan maksimum karena tingginya terhadap tanah, misalnya ini adalah tanah, maka pada titik ini dia akan memiliki energi potensial maksimum dan kecepatannya adalah 0, maka energi kinetiknya adalah minimum 0. Sebentar. Ini harusnya menulisnya tidak seperti ini, salah ini. Yang benar, energi potensial pada titik 1 adalah max. Ya, max boleh. Maksimum. Maksudnya ya energi potensial pada titik 1 maksimum
dia itu sama dengan MGH1. Sedangkan energi kinetiknya, karena dia di atas, dia tidak ada kecepatan. Kecepatannya sama dengan 0, setengah mv kuadrat, v-nya sama dengan 0, setengah m0 kuadrat sama dengan 0. Untuk di titik 4 dan titik 2, titik ini dan titik ini, energi kinetiknya sama dengan ini. Karena dia punya ketinggian dan dia juga punya kecepatan. Kalau di titik yang ketiga, dia tidak punya ketinggian, sama dengan 0 ketinggiannya, dan kecepatannya dia adalah maksimum. Dengan hukum kekekalan energi, sama kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, gaya gesek atau gaya hambatan udara, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5 energi mekaniknya adalah sama. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, saya rasa kita cukupkan saja. Mungkin masih banyak yang bisa kita renungkan dan kita juga pikirkan. Mungkin kita tutup saja. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri kelas pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di sini dapat dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.